highest achievement kita I would say itu kita mulai bangkit itu di 2022 ya. Itu adalah pencapaian paling tinggi sejauh ini. All time high-nya di 2022. Tapi kalau revenue tiap bulan kita masih kayak breaking the record. Oh ya? Yes. Jadi masih growing company-nya. Jadi 2024 ini kuartal 1 year on year ini all time high. All time high masih. Dan always on the trajectory on the all time high. Founders Theory. Hai folks, hari ini kita kedatangan founder dari Base, Yaomi. Hi, thank you for having me today. Hello Yaomi. Hai. Yaomi kalau terlihat hanya dari kamera ini seperti artis sinetron. Jangan dong. Ya kan? Tapi hari ini kalau nanti denger Yaomi cerita-cerita bakal dapat banyak insight. Tapi sebelum kita ngobrol sama Yaomi, teman-teman sekalian, para founders, kita seringkali mau bangun habit buat belajar. Tapi kita bingung kalau belajar dari buku tuh cuma teori. Nah, makanya kita bikin founders teori supaya gimana caranya tetap belajarnya tuh dasarnya teori, tapi teori yang sudah berhasil dipraktekkan oleh para praktisi. Oke. Nah, praktisi yang mungkin nggak punya waktu buat bikin buku. Yaomi punya buku? Enggak. Mungkin berminat bikin buku, tapi mungkin nggak pernah ada waktunya. Iya, that's true. Nah, jadi kita tuh ngerasa sangat banyak orang yang punya insight luar biasa, juga sukses di bidangnya, nggak punya waktu buat bikin buku. Gimana caranya ilmunya tetap bisa ke transfer, yaitu lewat Founders Theory. Jadi kalau kalian belum subscribe, saya sarankan klik subscribe supaya bisa nonton lebih banyak, dan kalau kita ada video baru muncul di beranda kalian. Oke, Yaomi. Hai Adit. Sebelumnya Head of Product Marketing di Gojek. Betul. Saya mulai dari situ. Oke. Kamu ada di 30 karyawan pertama mungkin? Betul. Setelah itu Gojek terus berkembang jadi sekian puluh ribu karyawan, punya perusahaan dan segala macam. Boleh gak ceritain awal mulanya kehidupan seorang Yaomi? Sebetulnya kalau melihat background mungkin dari edukasi aja kali ya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang menonton di luar sana gitu, banyak banget saya ketemu sama anak muda. Kalau ketemu saya tuh pasti keluhannya sama. Biasanya bilang, "Kak, aku merasa salah jurusan nih. Makanya aku nggak happy dengan kerjaanku sekarang," gitu. Tapi kayak di situ saya cerita juga gitu. Tahu nggak sih sebetulnya background saya itu tuh desain komunikasi visual, sarjana desain gitu kan. Jadi terus kok bisa bikin bisnis kayak sekarang gitu kan. Dan alhamdulillah sampai sekarang bisnisnya masih berjalan ya, nggak gulung tikar gitu kan. Jadi kayak kok bisa gitu ya dengan skill set mungkin. Kalau teman-teman ngambil sekolah desain atau sekolah seni pasti kan tahu ya kayak belajarnya tuh lebih ke teori warna, terus mungkin belajar gambar menggunakan software seperti Illustrator, Photoshop yang memang lebih ke arah grafik gitu atau multimedia gitu kan. Tapi di sini saya itu merasa kenapa sih saya bisa duduk di posisi yang sekarang gitu. Karena satu memang ini reflect sih ke balik ya ke salah satu value company kita, which is adalah eternal student. Jadi kayak saya merasa dengan sifat saya yang terus dan haus ingin belajar membawa saya ke tempat saya yang sekarang. Kurang lebih kayak gitu. Menarik. Di Gojek kerjaan masih sejenis lah ya, product marketing itu masih ngubungin sama DKV gak sih? Agak iya agak enggak gitu. Karena technically kalau sekolah desain itu tuh saya ingat lebih ke arah how can we translate gitu ya kayak the brief to make a product looks appealing through digital platform. Jadi misalnya kalau sekarang nih teman-teman mungkin ada yang anak desain grafis gitu ya, dapat brief diminta ada sebuah produk mau launching, tolong dibikinin post sosial medianya, terus mungkin kayak newsletter postnya seperti apa, communicationnya seperti apa, terus misalnya konsep photoshootnya mau seperti apa to make the product looks appealing gitu kan, more into that. Tapi untuk kayak product marketing sendiri sebetulnya it's also combination of growth marketing. Jadi selain kita harus tahu misalnya kayak how can we make the product looks visually appealing, we need to also know gitu how can we ensure kayak this visual can translate into a meaningful business metrics gitu. Misalnya apa? In my case di Gojek waktu itu my objective and key result atau OKR atau KPI ya kalau teman-teman yang lebih awam taunya itu adalah bagaimana caranya
orang yang tidak tahu Gojek jadi bisa masuk ke aplikasi Gojek, dia sign up, registrasi, lalu dia at least melakukan first time booking. Ya. So my metrics that how can we ensure from the ads that we deploy itu bisa jadi first time booking. Itu kan caranya lumayan panjang ya. Satu, kamu harus misalnya ensure untuk kayak performance marketing, kita mau kayak blast iklan lewat misalnya Instagram, harus tahu target audiensnya siapa. Terus kedua mungkin kita harus A/B testing dengan first time booking discounts. Untuk kayak hook mereka biar mereka mau booking. Terus yang ketiga mungkin dari kayak beberapa produk Gojek, ada GoFood, ada GoRide, by that time mana nih yang lebih misalnya kayak appealing buat seorang wanita karir yang hidupnya mungkin masih single, belum berkeluarga, tapi dia lembur terus gitu kan. Kayak so what is like the best key message, and you know, it's kind of like a growth marketing tinggi yang combinating with the how can we ensure that the visual and also communication is appealing to them. Menarik. Jadi kayak gitu sih. Jadi kayak it's kind of like more rounded gitu loh. Bukan cuma ngomongin kreatif aja gitu. Menarik. Itu sih. Menarik. Dan 2019 itu 4 tahun setelah masuk Gojek ya berarti ya. Betul. Di Gojek 2 tahun 9 bulan. Setelah itu 2019 bangun Base. Betul, sempat ke salah satu startup Singapura yang masuk ke Indonesia, masih ada startupnya namanya Style Theory. Jadi dia Style Theory yang betul, bisa rent baju bener. ya. Bener, kenapa sih saya tertarik ya jump dari Gojek ke Style Theory gitu by that time. Karena Style Theory ini tuh offering different business model dan Gojek. Jadi dia offering subscription business model. Jadi kayak saya tuh tertarik untuk melihat bedanya apa sih kalau kayak ada one time transaction. Dan yang kedua itu challenge-nya kalau misalnya harus bawa consumer untuk melakukan subscription. Ternyata challenge-nya memang beda sekali ya gitu. Baru dari situ gak lama di Style Theory jump ke entrepreneur yang juga tidak disengaja gitu karena ada platformnya. Jadi waktu itu saya dan co-founder saya Ratih Permatasari kita decided untuk jump ke salah satu startup incubator di Singapura namanya Antler. Gitu. Dan awalnya niatnya more into like we know that we want to create something in the beauty industry. Tapi produknya apa, solusinya apa, bentuk produk awalnya seperti apa tuh kita masih nggak tahu. And even like who is the market that we want to serve, we don't know. Kita nggak tahu. Hanya mau beauty industry gitu. Iya, kayak we want to do something in the beauty industry, but what is the problem, what is the product, we don't know. Dan yang kedua adalah we know to create a product that can be sustainable in the market, kita itu membutuhkan modal yang sangat besar gitu. Kita tahu itu. Dan to be honest, both me and Ratih we are coming from humble background. Orang tua saya PNS, orang tua Ratih juga kebetulan coming from employee background gitu. Jadi bukan keluarga konglo ya. Obviously like our parents couldn't give us like initial capital misalnya kayak 100-200 juta to start, obviously something that we couldn't have. Jadi kita tahu kita harus mendapatkan pendanaan dana dari awal dari eksternal gitu. Nah ini eksternalnya waktu itu kita explore antara angel atau venture capital. Jadi makanya kenapa kita jump ke startup incubator karena kita mau melihat dan belajar juga dan mengenal networknya sebetulnya gitu. Kayak what can we get. Tapi ternyata dari 300 founder in-house di Singapura kita inkubasi 6 bulan. Dari Januari sampai dengan Juni 2019 itu ada 300 founders dan average age foundersnya by that time itu di atas 38 tahun. Jadi kita anak bawang. Dan kita itu kalau saya tidak salah adalah founders yang sedikit. Jadi kita cuma ada sekitar 7 founders dari Indonesia. Salah satunya kita. Dan yang diinvest dari Indonesia cuma kita. Akhirnya kalian dapat investasi? Yes, jadi mereka part of our like first early backers. Antler itu. Investasi dinilai? Kita senilai, kita disclose kok. Jadi sekitar $100,000 gitu by that time. Dan that was like our initial capital to start. Itu artinya hanya berdasarkan konsep, belum ada bisnisnya. Betul. Kalian adu pitching di sana, terus dapat $100,000. Betul. Menarik. Gitu. Terus sekitar 1,6-1,7 M ya? Kursnya waktu itu 14.000 ya. 1,4 M berarti ya? Iya, sekitar itu 10 kali lipat dari apa yang orang tua kalian bisa support. Tentu itu luar biasa, tapi pertanyaannya adalah ini. Kita mundur sedikit aja. Boleh. Sebelum kamu ikut incubator, pasti kamu udah punya bisnis model. Gambaran kali. Iya. Karena kalau nggak ada gambarannya kan gimana cara mereka pitching gitu kan. Pertanyaan adalah, kalau boleh tahu nih, kan semua orang pendekatannya beda. Kemarin ngobrol sama Stanley Sebastian, Sevenpreneur.
itu dia punya frameworknya sendiri di Sevenpreneur. Aku pribadi ngikutin frameworknya yang dipakai Prof. Renald Kasali, Business Model Canvas. Tapi waktu itu framework apa yang dipakai itu dulu sangat teknis. Oke, jadi sebelum ke teknis, maybe we can talk about how can you ended up doing this business, right? Oke. Gitu, karena kayak from all the business lines in the market, why you choose beauty gitu? Why not something else? Kenapa nggak agritech? Kenapa nggak maybe you build like F&B brands gitu kan? Fashion. Or maybe like fashion, fintech, and so on and so forth. Jadi kebetulan sekali itu saya dan co-founder saya itu we are by that time we are turning almost like 30 gitu. And then we as a woman mulai merasa kok mulai ada semacam keluhan di wajah ya. Jadi kayak kok mulai merasa kayak ada fine lines, ada dark spots. Tapi both of us we don't want to use an instant route to fix it. Jadi kita believe that every woman can actually aging gracefully. Caranya lewat apa? Salah satunya lewat merawat kulit dengan baik gitu. Jadi dari situ dulu. Nah tapi waktu itu saya dan co-founder saya itu kita mencari produk yang termasuk kategori clean beauty itu susah sekali di Indonesia. Oke, sebentar. Gitu. Clean beauty dimaksud apa tuh di bayangan? Jadi dia tidak menggunakan bahan-bahan sintesis. Kalaupun dia menggunakan bahan sintesis itu derived dari plants. Dari bahan natural lah ya gitu. Dan waktu itu mungkin teman-teman yang paham dunia kecantikan atau mungkin content creator atau mungkin kamu juga menggunakan produk kecantikan pasti tahu namanya ada brand The Ordinary. Itu dia mulai booming di Amerika itu tahun 2017. Menurutku itu benchmarknya something lah begitu ya. Tapi dia tuh sebetulnya selain serum yang peptide yang emang quite advance, dia tuh punya beberapa kayak contoh misalnya dia punya rose hip seed oil. Yang itu sangat baik untuk dipakaikan ke kulit kalau memang concernnya itu fine lines, aging dan segala macam. For me to use their products, I have to actually buy it lewat ASOS waktu itu atau Urban Outfitters, dikirim ke sini dari UK terus harus tungguin pos dulu lama banget. Karena waktu itu belum ada Shopee. Tokopedia ada tapi I don't think ada beberapa just tippers tapi harganya tuh mahal banget. Lebih murah kalau saya langsung belanja dari UK gitu. Jadi kayak it's kind of like a pain points dari sisi distribution juga sebenarnya. I know I want to use the product, I have the purchase power to use that products and I believe I'm not alone gitu kan. Tapi it's very hard for me to buy it. Aku potong sedikit. Ordinary bukannya itu termasuk clean beauty? Dia clean beauty. Dia bukan dari kimia dan... Dia kimia tapi ada beberapa produknya dia itu yang tadi aku bilang. Kayak dia tuh kayak menggunakan dari plant based gitu. Walaupun dia bukan certified vegan 100% ya. Cuma that's the closest that I can get lah by that time gitu. Jadi kayak and then I kinda realize kayak maybe there are more people like me or like Rati that want to use produk yang memang itu natural tapi dia potent dan efektif gitu. Dari situlah kita tertantang ini ada gak sih marketnya. That's when we decided to jump to Antler. Menarik. Gitu. Menarik. Sebelum masuk ke framework ya, yang lebih teknis, aku sangat butuh gambaran buat orang memulai atau bisa dari sudut pandang kamu. Tapi kenapa harus vegan? Maksudnya kenapa harus, kamu kan 100% pure vegan skincare. Di Indonesia paling besar, mungkin satu-satunya saya nggak tahu. Tapi yang pasti kamu 100%, bahkan sekarang bukan skincare aja, tapi body ada care, dekoratif, body care dan segala macam, tapi itu pun 100% vegan. Betul. Pertanyaannya kan, emang ada yang salah dengan non-vegan artinya dari hewan gitu? Bukan itu sesuatu yang nggak ada masalah di kulit? It's not about yang salah dan tidak salah. Jadi mungkin revert dulu ya. Satu, untuk teman-teman kenapa vegan, kami di sini karena menjawab kebutuhan kalian. Gitu. Jadi step back dulu ya. Jadi kayak I mean for me right, when it comes into the business, of course yang pertama itu adalah we need to be able to validate gitu kan whether the market is needed gitu. They want our solution gitu kan. Jadi sebelum kita ngomongin framework yang lebih teknis gitu, tapi the first step that we do and we know this for sure, kita tuh melakukan consumer research. Menarik. Gitu. Jadi kita nggak, yes I have an ideal and I have pain points gitu kan. Tapi if my pain points was not validated by the result of the research, then I think I'm not making like a rational judgment. Menarik. Gitu kan. Menarik. Jadi waktu itu ketika kita tahu nih ada kayak pain point dari kita, hal pertama yang kita lakukan adalah melakukan validasi melalui market research. Oke. Gitu. Menarik. Sebentar ya. Boleh.
By the way, ini kamera utamamu itu lebih mempermudah kamu nanti iya boleh buat kalau aku ngeliat. mau nengok ya, ya udah, Nah, oke. pertanyaanku adalah, apakah kamu seorang vegan? Aku bukan vegan tapi aku lebih mengurangi, I really eat Ya, meat sih oke. actually. Berarti sebenarnya itu murni dari pemikiran bisnis yang kamu melihat sepertinya ada peluang. It's kind of combination of both of things. Jadi gimana ya, mengenai dietary preferences, biasanya itu juga tidak terhubung secara langsung dengan produk beauty yang mereka pilih Oke. gitu. Ya, Karena Apa yang mereka bisa jadi seorang vegan nggak harus pakai produk betul, vegan gitu karena ya? biasanya gini, kenapa sih consumer itu tertarik dengan produk yang vegan atau produk yang menggunakan ingredients yang plant based? Karena satu, biasanya mereka tuh punya masalah dengan sensitivity. Biasanya produk yang diderive dari plant based itu asosiasinya dan hasil researchnya itu cenderung mengindikasikan dia itu less becoming irritant ketika Oke. terkena dengan kulit. Menarik. Jadi makanya biasanya lebih safe digunakan untuk orang yang punya kulit sensitif atau dia misalnya ibu hamil atau ibu menyusui. Karena ada beberapa substance untuk dalam kandungan personal care, contoh misalnya retinol yang tidak bisa digunakan oleh ibu hamil. Oke. Gitu. Dan ini memang ada researchnya gitu. Ya, ya, Jadi ya. ketika hamil tuh gak boleh pakai retinol. Karena bisa kayak ada trigger chemical reaction Ya. to your baby development Oke. gitu. Dan ini ada risetnya. Jadi biasanya orang-orang yang tadi ya kulitnya sensitif, dia punya specific skin issues, misalnya eczema, psoriasis, terus dia juga misalnya hamil dan menyusui, itu tuh prefer menggunakan produk yang cenderung lebih safe. Oke. Dan di sini vegan itu cenderung memang lebih safe gitu dari menarik. sisi ingredients. Menarik. Nah, aku penasaran di consumer research yang kamu lakuin. Sebenarnya secara teknis riset seperti apa? Apakah kamu sewa jasa riset atau kamu bikin FGD atau kamu bikin angket? Apa sih yang kamu lakuin untuk Oke, meriset? ini mungkin bisa masuk ke framework sedikit kali ya. Jadi ini juga masih menjadi framework yang sama yang kita terapkan even in our daily basis right now in base. Jadi yang pertama kita coba validasi dulu tentunya ketika ada kita kepikiran nih kayaknya we kinda see from like the macro standpoints atau kayak kita listening social media dari kayak potential consumers dari yang personanya udah kita target kok kayaknya ada kebutuhan in these certain areas. When we first started it is coming from my pain points and my co-founders pain points. Tapi dari situ kita coba lakukan validasi lewat market research tadi yang metodenya itu kualitatif dan kuantitatif. Kita berangkat dari kuantitatif dulu di mana kita kayak menyebarkan kayak kuesioner kita sebarkan lewat Sebarkan platform, pribadi? Maksudnya pribadi waktu itu nggak karena pakai kan jasa kita masih riset? berdua kan Iya, kayak iya, with iya, the iya. limited capital jadi Iya. kita kayak masih lewat berdua. Justru itu kenapa aku nanya, karena seringkali sebenarnya orang kepikiran buat riset, Iya. tapi nggak ada dananya. Jadi mereka nggak ngeriset sama sekali. Nah jadi caranya itu kita waktu itu kita lewat Typeform karena dia masih kita ya langganan lah ya yang paling murah paling berapa dolar sih $10 gitu. Terus kayak technically kita sebar lewat our chain of network tapi kita set target kita mau dapat berapa responden. Ya. Our target kita ingin dapat 1.000 respondents. Wow. Gitu. Hooknya apa? Hooknya kita kasih kayak the first top 10 kalau aku nggak salah itu kayak GoPay saldo Oke. gitu. Dan itu ngamuk loh Cerdas lumayan gitu. Nah tapi ternyata kita cuma dapat sekitar 700 respondents Nggak, dari sebentar. 1.000. 700 responden berarti kamu keluar budget berapa itu? Kita nggak ngasih semuanya GoPay Iya, ya. Kita iya. cuma ngasih top berapa ya? Aku lupa deh. Kayak di bawah 100 deh. Oke. Gitu. Kisaran berapa budget? 2 juta, 3 juta? 5 juta deh 5 kayaknya. juta. Sekarang kalau kita ngomongin ke riset, ke Iya. jasa riset ya. Iya. Saya mau jasa riset 700 responden. Itu biayanya ratusan juta. Nggak ada ceritanya. Masa sih? Iyalah. Aku kemarin baru ngeliat price listnya bahkan. Oh iya. Iya, untuk 400 responden itu 66 juta. Nah, kita masih menggunakan metode yang sama. Jadi kita lewat mana nih? Kita kan tahu nih mau validasi tentang beauty business. Jadi kita kayak cari di Twitter. Banyak banget di Twitter dan Facebook itu komunitas beauty. Ya cerdas banget Jadi ya. kita Menarik loh. belusukan ke situ. Kayak kita mau validasi nih, mau nanya dong. Kalian ada kayak pain point segala macam. Isi nanti dapat GoPay. Kayak gitu. Nah, within 2 weeks kita dapat 700 respondents. Masih di bawah target kita. Tapi enough for us to do the validation. Ya. Gitu. Dari situ ternyata ketahuan kita tanya produk beauty apa sih yang sebetulnya kamu ingin dapatkan di market yang kamu rasa sekarang nggak ada. Satu, ternyata validasi nih, mereka pengen dapat produk yang pertama itu natural. 2 itu adalah kayak tersertifikasi BPOM.
ketiga itu halal, dan keempat lainnya banyak lah, ada 10 atribusi, tapi yang paling tiga besar tuh itu. Dan itu kalau nggak salah lebih dari 60% mereka menjawab seperti itu dari yang kuantitatif. Tapi kan natural tuh banyak ya, Bener. kayak representasinya, maksudnya apakah skincare yang natural itu maksudnya dia pakai kayak mentimun ditumbuk dijadiin masker gitu kan, kayak atau apa nih gitu kan. Jadi kayak kita dari situ mulailah kita ke kualitatifnya, yaitu kita melakukan focus group discussion. Jadi kita melakukan FGD, kita online aja waktu itu, terus kita melakukan FGD yang kita saring lagi jadi one on one interview. FGD kamu berapa orang waktu itu? 30 orang aja. Gimana caranya kamu ngumpulin 30 orang ketika kamu nggak ada uang budget besar? Kamu belum punya brand, siapa yang mau ikut FGD-nya? Yang menarik ya dari this womanhood gitu. I think they support each other exactly gitu. Aku tuh merasa kayak mereka tuh sangat supportive ya. Wow, ini berarti brand yang lahir dari user. Community ya, I would say user community. Gitu. Jadi kayak kita melihat kayak mereka sangat-sangat suportif dan mau meluangkan waktu 45 menit sampai 1,5 jam buat ngobrol sama kita. Dan beneran deh kayaknya waktu itu kayak kita kasih dari 30 orang ini kita kasih 100.000 sih buat their time. Tapi maksud aku the conversation is meaningful gitu loh. Mereka gak jawab-jawab asal, beneran kayak doing the validation for our needs. Itu pun kamu belusukan ngambil orangnya lewat Twitter dan Facebook dan apapun lah itu ya. Jadi dari yang kuantitatif tadi kita saring, kamu bersedia gak? Kita ada follow up kualitatif interview, FGD. Dan dari mereka yang menjawab iya, kita kontak lagi, kita cocokin jadwalnya gitu. Wow, keren. Aku suka banget gitu yang mulai dari masalah. Gitu. Bukan mulai dari produk. Dan yang bahaya tuh kalau kita mulai dari hunch ya. Tapi hunch-nya gak kevalidasi kan bahaya juga gitu loh. Nah tapi ini the good thing is that ternyata tervalidasi, tapi kita waktu itu masih lumayan agak bingung. Ternyata dari mereka gini, problemnya mereka adalah sebagai kayak konsumen muda, millennials dan juga di Gen Z gitu ya. Mereka merasa gak ada produk kecantikan yang menjawab sesuai dengan skincare concernnya mereka. That's why when we first launch, kita itu konsepnya adalah personalized products. Menarik. Itu adalah USP kamu yang pertama. Betul. Personalized product. Dimana waktu itu kayak akhirnya dari kayak the validation kita berpikir kayaknya kita harus going dari of course we talk about the framework ya. Kita menggunakan business canvas model juga. Karena kita need to know like who is the users, what is the distribution channel and everything. Kayak gitu. Jadi dari situ kita mapped out dari kayak hasil riset yang tervalidasi. Sepertinya channel distribusinya itu yang paling tepat adalah menjadi direct to consumer company. That's why pertama kali base muncul gitu ya. Untuk konsumen kita membeli produk base cuma bisa melalui website kita base.co.id. Oh website channel kalian yang kalian pilih. Betul. Ya? Kenapa gak e-commerce? Karena waktu itu mereka maunya personalized solution. Exactly. Karena untuk personalized kalian punya solution itu ya yang skin test ya, cerdas. Jadi menarik. Iya, jadi harus lewat skin test kan. Harus ngisi skin test dulu. Orang ngisi skin test, ini buat yang belum tahu ya. Orang ngisi skin test, setelah isi skin test kayak tes kepribadian gitulah ya. Ini tapi tes kulit gitu. Setelah skin test hasilnya ada berapa jenis? Kita waktu itu bikin permutation, jadi di belakang itu sebetulnya sudah pre-made formulation. Nggak, maksudnya berapa jenis jenis kulit? Jenis kulit tuh kita jadi beberapa sih stages pertanyaannya. Jadi yang pertama itu ada kayak skin type dulu, terus skin goals, terus lifestyle. Jadi kita nanya 3 itu. Gitu. Kalau misalkan skin type hasilnya sebenarnya yang kamu bikin hasilnya ada berapa skin type yang orang Indonesia punya? Jadi skin type itu kita kemarin punya beberapa, kita bilangnya cluster ya. Kita clustering of the data di belakang. Jadi ada beberapa cluster sebenarnya. Jadinya berapa cluster? 4, 5? Lebih dong. Karena kayak dari sisi itu gak bisa cuma solely dari skin type-nya aja. Tapi harus dikombine dari kayak hasil skin goal-nya dia sama lifestyle-nya dia. Akhirnya pada akhirnya kamu, karena namanya personalis ini kan sebenarnya agak tricky. Karena gak mungkin kamu benar-benar bikin yang kayak satu persatu. Dengan harga yang reasonable gitu ya. Akhirnya kamu tetap bikin mungkin beberapa varian SKU. Di belakang, nah itu berapa varian? Waktu itu kita mulai kecil sih, dari kayak sekitar 15 varian. Buset, bentar nih. 15 varian nih 15 untuk 15 tipe cluster kulit bukan? Jadi kita kayak cuma punya beberapa varian sebenarnya di belakang. Jadi kayak contoh kayak kita buat moisturizer punya 4, cleanser punya 2, toner punya 3. Waktu itu kita mulai with that SKUs gitu ya. Sama misalnya contoh kayak kita punya 2 sunscreen waktu itu. Jadi begini, menurutku ya. Sebenarnya varian SKU kamu tuh menurutku ketika kamu memulai
itu hampir mirip sama semua varian SKU produk lain. Mirip Bedanya adalah kamu bisa mengkomunikasikan value personalized itu dengan sangat baik dengan skin test segala macam. Sama mungkin satu hal kali ya. Jadi waktu itu yang ingin kita tackle dari si users, mereka tuh pain pointnya adalah too much options in the market, sama they don't know where to start, sama yang ketiga mereka tuh merasa belum ada skincare yang bisa memenuhi goalsnya mereka. Ya. Jadi kayak kita try to actually think through kayak from all these 3 pain points, kayak what can we give which is coming this personalized skincare idea. Walaupun kita bilang dari awal ini adalah pre-made products, but we can help you to simplify the journey in choosing the right skincare products for you. Cerdas. Jadi Gitu. kamu udah punya itu juga personalized, ada skin testnya, plus ini vegan. Betul. Dari awal ini udah dari vegan awal ya? memang vegan. Oke. Jadi memang karena kita tahu dari awal kayak what kind of products feature do you want. Mereka maunya natural, BPOM certified, halal dan segala macam. Tapi we see kalau natural itu tuh interpretasinya banyak. Dan kita berkaca ke European market gitu kan. Ternyata vegan is something that we can do when we formulate the skincare products dan udah proven it is safe. Especially to be used for sensitive skin. Jadi kita kayak mulai dari situ. Menarik. Kayak gitu. Sekarang total karyawan termasuk part-time streamer semua itu ada 70-an. Betul, 70-an. 70-an orang. Gitu. Sudah agak terbayang skala bisnisnya. Dan highest achievement itu di tahun berapa? Oke, jadi mungkin sebelum lanjut ya. Iya. Kan awalnya kita mulai personalized skincare nih. Tapi we realize, jadi gini, base itu berdiri 2019. Dari awal ikut incubator. Kita mulai ikut incubator kan dari Januari sampai Juni. Tapi produknya itu baru launch to the market itu di Januari 2020. Make sense. Jadi kita kayak punya waktu lah untuk kayak develop the products and everything. Yang mengerikan adalah dan unexpected sekali waktu itu, kita COVID. kita launching ke market Januari and then Maret COVID gitu kan. Jadi kayak technically brandnya ini nih sebetulnya growing during the pandemic. Dan kita merasa kalau seandainya waktu itu kita memilih untuk launching dekoratif atau color cosmetic duluan, pasti kita udah nggak ada di sini. Iya. Gitu loh. Tapi kayaknya kita terselamatkan karena our category itu when we first launch adalah skincare. Karena ketika pandemi pun consumer tetap belanja skincare. Gitu. Nah, tapi dari situ kita melihat dan pas pandemi ya, itu kita ingat sekali di kuartal 3 2020 which is sekitar di bulan September, Shopee itu mulai gencar masuk ke Indonesia. Gitu. Dan mereka very very smart di mana mereka tuh langsung very strong in the beauty category. Ya, betul. Jadi langsung banyak banget kayak brand global, brand lokal itu langsung kayak put all their products di Shopee. Kita agak telat adaptasi ke e-commerces. Karena waktu itu kita masih lumayan idealis lah ya. Ini, karena ada skin testnya itu dan, kan. Betul. Dan kita kayak dengan personalize ini. Dan kita kayak direct to consumer juga technically. To be honest ya, from the business standpoint, marginsnya tuh sangat healthy. Karena kita nggak kepotong platform fee. Kita nggak kepotong margins. Dan kalian punya database. Betul gitu. Jadi kayak targeted marketingnya juga, performance marketing kita. Itu sangat healthy gitu. Karena ROAS-nya ya, karena we exactly know who are our users. We have our own consumer data. Jadi dari sisi performance marketing itu kita bisa lebih fokus untuk kayak mencari potential consumers dan gitu. kemungkinan besar loyalitasnya juga tingkat tinggi. Betul, retention rate-nya juga high. Karena kalau orang buka di marketplace apapun, dia baru mau beli A, di bawahnya udah ada produk serupa. Iya, betul. Kalau di website kan enggak. Sama kalau kayak di e-commerce kan kita nggak punya user databases. Exactly. We couldn't see, ada sih retention mungkin tapi nggak lengkap datanya gitu loh. Kayak dan nggak ditutupin semua sampai sekarang loh. Iya betul, itu dia kayak nggak ada sih, cuma terbatas lah data yang bisa kita akses. Jadi kayak technically itu I think from our standpoint tuh itu beneran ya, kita in the crossroads. How can we ensure the company can last, can grow gitu kan. Dengan kayak kita melihat juga ketika pandemi mulai ada platform e-commerce yang fokus di beauty seperti Shopee. Dan juga mungkin kayak platform retail lokal seperti mungkin ada Beauty Hall, dan ada Sociola. Mereka juga really good kan gitu. Jadi kayak kita melihat kayaknya going omnichannel actually that's the right thing to do. Tapi cara kita going ke omnichannel dengan produk proposition kita yang personalized sekarang ini. Dan almost every user tahu kita tuh personalized tuh gimana caranya for us to pivot. Sehingga kita itu bisa growing gitu ya. Betul. Nah akhirnya setelah kita melakukan user research, dan ini untuk melakukan user research ini karena kita merasa gak bisa sembarangan dan
kita nggak bisa nih pakai framework internal kita aja, kita butuh bantuan dari luar. Akhirnya kita bekerja sama for the first time itu dengan brand agency. Iya, ya itu make Gitu. sense karena kan udah ada duitnya lah. Iya Ya betul. kan, kalau di awal-awal Iya, ketika iya, belum iya. ada duitnya itu Dan very good karena ini juga option. sih, karena kita takut kita nggak punya enough samples sebenarnya in terms of like market. Ya atau bias. Betul. Nah akhirnya with the help of the brand research agency, mereka bilang iya sih yang tahu brand lo tuh personalized tuh ada, tapi in terms of like the population of the potential consumers di luar sana yang belanja lewat omnichannel itu tuh jauh lebih banyak dan they don't even heard your brand before. Mereka tuh bahkan pasti tanya tahu base gak tahu. Mungkin teman-teman sekarang yang nonton Random juga tahu base gak? Mungkin banyak yang bilang nggak tahu gitu. Jadi technically the opportunity is there. So ya udah kita beranikan pivot, kita melihat what we are really good at dan kita adalah vegan beauty. Kita baru sadar dari sisi core product developmentnya. Now we are charting toward the first vegan beauty brand di Indonesia. Jadi that's our tagline right now. Gitu. The first vegan Beauty beauty brand product. Indonesia. Oh menarik. Vegan menarik. beauty brand yang lokal ya. Ya, gitu. ya, menarik. First and biggest kali harusnya ya. I think so maybe. Iya. Keren, keren, Gitu. keren. Dan tadi highest achievement itu di tahun berapa berarti? Highest achievement kita I would say itu kita mulai bangkit itu di 2022 ya. Itu adalah pencapaian paling tinggi sejauh ini. All time high-nya di Tapi kalau 2022. revenue tiap bulan kita masih kayak breaking record. Oh ya? Yes, Jadi masih growing company-nya. begini. Jadi 2023 ini kuartal 1 year on year ini all time high. All time high masih. Oh. Dan always on the trajectory on the all time high. Wow. Masuk 2 digit M gak sih per bulan? 2 digit masuk. Masuk. Ini menarik karena faktanya tadi mungkin gak semua orang tahu base. Tapi yang tahu banget, loyal dan beli. Betul. Jadi Nah. emang kayak ada kita bilangnya growing niche ya Iya. marketnya. Growing niche. Menarik. Karena kita mulai kan pertama kali dari niche market. Jadi gini, siapa sih consumer base pada awalnya early adopters ya kita bilangnya. Early adopters kita tuh siapa sih? Karena produknya Bahasanya ini anak startup banget ya. Skincare aja dipakein early tapi emang adopters. ada early adopters. Karena kan Iya, technically iya, the iya. way we differentiate ourselves in the market Iya. kan waktu awal personalized. Tapi dari personalized pun mereka udah tahu kita vegan. Iya. Jadi teman-teman yang menggunakan tuh either mereka very aware with what's happening in the global market gitu. Kayak oh iya aku tahu nih kayak ada similar players di US. Aku pernah dengar ada similar players in the UK punyanya Amore Pacific gitu. Atau yang kedua mereka tuh kayak karena kita kayak core produknya adalah vegan. Mereka ini orang-orang yang sangat peduli dengan wellness gitu. Jadi kayak orang-orang yang hidupnya sangat balance gitu ya. Mereka very aktif gitu kan kayak anak-anak yoga gitu kan, anak-anak cycling, lari, pilates. Mereka tuh kayak using our products gitu. Nah jadi itu kan niche market ya, it's very segmented lah marketnya. Nah tapi sekarang setelah 2022 kita mendapatkan pendanaan series A. We know that we actually would like to grow even bigger. Kita mulai kerjasama dengan partner omnichannel marketplaces, retailers, dan baru tahun ini kita kayak on board distributors juga gitu kan. Dan even we are also set on the I think hopefully in the right trajectory to go to Malaysia market. Wow. Gitu jadi kayak kita technically udah mulai growing nih. Jadi gitu. ini podcast ini kayaknya lebih menarik investor daripada menarik konsumen ya. Karena ini investor pasti langsung melirik ini kalau yang di seri terakhir masuk investasi perusahaan negara mana? Indonesia? Jadi kita mix between local and global funds, lumayan balance. So di lokal kita ada East Ventures, ada Skystar Capital, Oke. and then untuk kayak di global, our latest partners itu adalah Rakuten Ventures. Oke. Gitu, Berarti dari in total biggest investment yang pernah base dapatkan dinilai berapa? Itu disclose kita terakhir close di 2022 itu di 6 juta US dollar. 6 6 juta million US dollar. US dollar. And I think one of the biggest funds raised by women founders, so I'm proud of it. Keren. Itu Ya. keren banget loh. Menarik. Dan kalian ini bukan bisnis yang bakar duit karena langsung profit dari To be honest, awal ya? enggak. Bisnis kita masih belum profitable. Really? Ya, masih belum. Tapi we are on the trajectory on profitable. I think that is also like the biggest mistake sih that we made gitu. Dan Sebentar. I think ya Kalau aku hitung omset 2 digit M, terus tim hanya 70, menurutku tuh 70 tuh it's a big lumayan, tapi nggak segitunya. it's a big on the marketing.
Oh, It's a nah, bigger menarik, marketing. menarik. Yeah, marketing and direct discount sih. Yeah. That's the two biggest. I would say I call it cancer karena ini menggerogoti net revenue gitu kan dan EBITDA. Tapi gini ya, kalau dari sudut pandang investor, mereka memang nggak fokus ke bisnis model atau profitnya, tapi mereka fokus ke growth. Betul. Mereka Nah, masih fokus ke growth Ya. gitu. Yang jadi menarik adalah satu, aku mau nanya, biasa ditargetin growth berapa? 30% setiap tahun atau lebih? More sih. Bisa ditargetin 2 kali lipat? Bisa. Wow. Gitu. Bisa. Tapi depends ya. Of course we also see the trajectory lah. I mean like if your revenue is bigger than, let's say misalnya bigger than 1 million US dollar gitu, gross revenue misalnya. I think with this kind of landscape you need to be also sensible lah gitu. Karena for me right now gak tahu ya, ini aku selalu bilang ke teman-teman yang baru jump ke entrepreneurial, if you ask me gitu kan, growth is important, tapi what's more important adalah your chart and trajectory towards profitability gitu. Karena satu, landscape fundraising sudah tidak sama seperti 4 tahun ke belakang. Betul. Dan literally gitu kan, it's more hard for you to get like external fund from VCs gitu kan. Sama yang kedua, it's always nice if you can be profitable on your own. Iya. Gitu, karena you have more liberty to do whatever that you want kan gitu. Jadi as for us, we are not profitable yet, and I think a lot of people knows about this. Tapi kita mau banget to be profitable, and I think we are in the right trajectory sih. Nice, Gitu. keren. Di target Yaomi sendiri tahun berapa atau ditargetinnya berapa lama untuk jadi profitable business? As soon as possible lah. Dalam tahun ini possible? Supposedly yes, gitu. Wow. Supposedly Ya, yes. kemarin aku juga baru ngobrol sama Peluang. Peluang itu platform apa? Investasi. Ya, investasi. Ya, investasi. Mereka pun setelah udah berapa lama berdiri ini, mereka sempat nerima bahkan 100 juta US dollar Yeah, that's investasi. really big. Yeah. Ya, mereka baru masuk ke profitability itu di tahun ini. Ya kebanyakan rata-rata usianya seperti itu ya. Kalau emang dari awal tuh growth stage. Makanya kayak beda loh. Ada beberapa kayak beauty brands di Indonesia yang saya juga kenal dengan foundersnya. Dan they're really really smart because they know dari awal tuh I'm doing a business me. Kayak that's why from year one tuh they already aim for profitability. Iya. Gitu. Jadi emang agak beda gitu. Jadi tapi I think kayak for me that's the biggest challenge right now on how can we make the company turns into a profitable one, tapi bukan berarti nggak terlihat di horizon gitu. Karena cancernya dua sih. Number one is that direct discount to the users, and then number two is that how efficient you can be in doing the marketing effort. Oke, Gitu. menarik. Jadi levernya dua ini Menarik. sih. Jadi kalau bahayanya di dua itu, berarti kamu setuju bahwa memang diskon kepada konsumen langsung itu memang ya tentunya memakan profit bisnis Pasti gitu kan ya. gitu. Unless beda gini. Jadi kan ini buat teman-teman yang mau belajar bisnis ya. Jadi kalau bisnisnya mau profitable, caranya kan yang pertama paling mudah berarti jualan barang yang profit margins, gross margins itu besar, tebal, tinggi. Gross margins tinggi itu maksudnya gimana? Dari harga beli barang ke pabrik sama harga jual, ya kalian tanpa dipotong diskon tuh udah besar ya. Marginsnya mungkin di atas 80% gitu ya. Jadi itu kayak mungkin you have like more room to explore lah. 80% ya. Di atas 80% deh, if you can Itu yang gitu kan. tebel. Which is F&B kayak gitu loh. Jadi iya, kayak, iya. right? And then yang kedua, direct discounts is something that you need to control gitu kan. Tapi kalau misalnya marginmu 80% aja, let's say you give direct discount to users 30%, mungkin kan berarti kamu masih dapat 50% gitu loh. Ya kan, itu belum dipotong sama platform fee kalau jualannya di platform e-commerce, belum dipotong sama marketing, ya kan, marketing cost gitu Operational kan, expenses, and then you need to very mindful lah regarding like what is the percentage of the expenses there gitu. Jadi kayak I think like for us strateginya adalah kita sekarang mulai kayak ngelihat produk apa nih yang kita bisa ambil gross margins yang lebih tinggi gitu kan. Ya buat cross sell ya. Buat cross sell gitu. Jadi kayak ada beberapa produk yang memang biaya produksi itu sangat-sangat mahal. Contohnya sunscreen. Ya. Jadi sunscreen itu teman-teman. Testingnya itu ya yang. Bukan cuma testing sih. Dari kayak COGM-nya aja, itu cost of goods manufacturing itu really expensive gitu. Karena kalau kamu mau sunscreen yang betulan bagus ya, dia beneran bisa menangkal sinar UVA, UVB, bisa menangkal blue light, dan dia memiliki protectionnya itu sampai SPF-nya misalnya 50 dan PA+++. Of course itu biaya produksinya nggak akan murah gitu loh. Jadi pasti kalau misalnya kita harga jualnya sunscreennya itu misalnya kompetitif di 120.000,
itu percaya deh pasti tuh marginnya tipis. Tipis itu di kisaran 30-40%. 30 lah gitu. Belum kepotong segala Belum macam gitu kepotong ya. pakai affiliator di TikTok ya kan, teman-teman affiliator dapat komisi berapa? Iya, bisa 11 5 sampai lah. 15%. Hah? Iya, kalau buat 11 sampai skincare. 15%. Buat skincare bisa kayak gitu. Belum sama direct discounts. Jadi memang kayak you need to be very mindful lah when you like do the structure of your business gitu. Interesting, Gitu. super interesting. Menarik. Tapi kemarin sempat ngobrol juga kalau menurut Claudia Kolonas yang CEO Peluang, umumnya kalau di luar negeri katanya harusnya 7 tahun tuh sudah harus profit. 7 tahun. Berarti kan kalau kamu mulai dari 2020 let's say, berarti kamu masih 2027. punya 3 tahun lagi. Ya. Ya kan? Menarik. Jadi memang gak harus buru-buru profit, masih punya room for growth. Betul, bisa tergantung sama siapa backers atau kayak apa namanya kayak partner di belakang ya. Jadi biasanya memang mereka punya yang namanya itu fun life, dimana kayak mereka punya certain expectation when they want to exit, right? Jadi biasanya sih sebelum itu sih mereka biasanya nggak terlalu fokus on the profitability, more into growth. Menarik. Kayak gitu. Menarik. Ini agak sensitif tapi aku yakin bahasa tubuhmu pun bisa menjawab. Sekalipun bahasa tubuhnya berbeda sama kalimat, tetap orang bisa membaca gitu ya. Pertanyaannya adalah, apakah kamu puas dengan keputusan kamu mendapatkan investasi dari visi-visi ataupun ke saat 2020 di Singapura, 2019 di Singapura? Atau kalau kamu bisa ngulang, kamu akan mulai bootstrapin sendiri aja? Kayaknya tetap akan ambil visi fun sih. Why? Because this business, it's requiring a mass amount of capital. Like literally, if you want to do things properly ya. Mau itu funnya dari kayak venture capital, mau minjam dari saudara, mau minjam dari bank, mau minjam dari papa, terserah. Tapi technically, it requires a big amount of capital. And it's a fact that I couldn't deny and I don't have that kind of capital in my bank. Jadi, dan on top of capital, sebetulnya things that I really valued from these partnerships, from all the partners that we have, itu adalah the wisdom. Gitu. Karena I'm a young leader, I've only been in a workforce for around like 12 years right now. Dan banyak sekali, of course, one of the, I think the most memorable things that I get during this journey adalah, of course ada banyak sekali leader within beauty industry di luar sana yang jauh lebih berpengalaman. Contohnya CEO L'Oreal gitu kan, kayak of course biasanya beliau kan coming from the track record yang memang udah stay 20 tahun di company-nya. More than 20 years lah, dan pasti mereka sudah mengalami banyak hal dan pasti experience-nya berbeda. Jadi how smart you are, I think gak akan ada yang bisa mengalahkan a real life experience in managing and doing the business. Makanya kayak the mindset of like the eternal students itu harus selalu ada gitu. Dan in my case, I think kayak then again revert back to the partners that we have. Because of them, I can get a connection to a lot of like influential people in this industry. Gitu, I met with people in LVMH, holding company-nya Sephora. I talk with them, I can ask them a lot of things about the business. And for the first time, Pak Umesh Patke kalau nonton was one of our like mentor and coach as well. Beliau adalah ex-CEO L'Oreal Indonesia. And the time that we spent with them is really really invaluable sih. Gitu. Sangat setuju. Itu selain uang, itu hal yang lebih berharga bahkan dari sekedar uang. Betul, because they're really mereka kan orang yang sangat sibuk juga ya, dan gak sembarang orang bisa ketemu mereka, dan kayak literally randomly WhatsApp them away asking about things and that, and mereka beneran kayak okay, you don't have to worry, ini ada nih, this is my experience, maybe you can apply it. I think that's really amazing sih. Yes. Ada 4 cara buat bisa menyedot pengalaman orang-orang praktisi-praktisi sukses. Yang pertama adalah kalau kita jadi istri, suami, atau anak mereka. Udah pasti kita bisa dapet ya kan? Ke bagian hawa-hawanya ya? Iya, pasti bisa hawa-hawa dapet. Sukses. Yang kedua adalah kalau kita di-invest sama mereka, terus mereka pasti mau kita growth. Mereka akan share apapun itu buat kita. Yang ketiga, jadi host podcast kayak saya. Ya kan? Gimana kalau random terus saya ngobrol, ya Umi, kita ketemuan yuk. Itu apa ya kepentingannya ya? Iya kan? Jadi kalau ada podcast, ini saran saya buat belajar. Ada platform saya sambil belajar, tapi kita semua win-win solution. Betul. Tapi cara keempat,
subscribe Founders Theory. Nah, Ya jangan kan? lupa. Karena ya kalau kita nggak bisa ngelakuin 1, 2, 3 nggak terlahir jadi anaknya orang praktisi sukses itu, atau kita nggak bisa dapat investasinya, atau nggak bisa jadi host podcast, nonton podcastnya pun ya kayak gini. Kita dapat insight yang luar biasa. Aku pribadi dapat insight yang paling mahal hari ini dari Oh, Yaomi wow, adalah thank you loh. satu ini. Aku lihat cara Yaomi punya mindset berpikir tidak terkotak dengan apa yang jadi passion. Contoh ya, kalau dari sisi kepribadian aja. Tadi aku sebelum mulai aku tebak kamu ENFP. Terus kamu bilang kamu ENFP tapi sekarang jadi INFP. Betul. Orang F, feeling, jelas DKV, visual dan segala macam. Paling gak suka tuh data. Apalagi orang N, intuisi dan feeling. Intuisi dan feeling itu gak terbiasa sama data. Karena intuisi mereka itu adalah hal yang utama buat mereka. Tapi kamu memulai bisnis ini dengan riset, survei, FGD. Artinya menurutku gak ada alasan bahwa bisnis ini atau bisnis itu sendiri gak sesuai dengan kepribadianku dan segala macam. I think like the personality test is a tool for you. Kan itu yang tersedia ya, to get and to understand yourself better. But it's not who you are. You know what I mean? Ya, bahkan itu pun bisa berubah. Exactly. They can give you knowledge on like certain points. Tapi then again, I think it can give some sort of like kayak bayangan. Tapi itu bukan berarti that's 100% who you are. You know what I mean? It's just a tool for you gitu. I think like for me, right? When doing the business, I think as much as possible, banyak yang bilang, oh kalau leader, terutama kalau based on gender, perempuan, pasti dia feeling, pasti dia nggak rasional. I think the stigma is wrong, gitu. Karena orang feeling atau orang bisa punya konstruktif or critical thinking, it will be depending on what is your experience in life juga gitu. Sama your eagerness to learn ya, lagi-lagi gitu. Kenapa sih bisa kok dari anak DKV kerja jadi tapi memang harus diakui itu gak umum gitu. Kan? Gak umum, tapi the reason why I can do this and why you also can gitu kan. If you have that desire to learn sih gitu. Menarik, menarik. Ini adalah last question buat Yaomi. Boleh. 10 tahun lagi. 2034. Kalau semua masih berjalan baik, kita semua masih hidup. Dia di bayangan Yaomi lagi ngapain 10 tahun lagi? 10 years from now. Berarti ngomongin profesional dulu kali ya. Ya. So it means the company's age more or less around like 15 years old, the company. What I imagine is that the company is ready, of course it's going to be growing gitu kan. Tapi growing menjadi seperti apa, that I don't have an exact imagination. But of course kayak our goal adalah we want to be one of the leading beauty company in Indonesia that serve the younger generations. Karena memang market kita the Gen Z and millennials, and I believe in the next 10 years is going to be the Gen Alpha. Gitu, right? I want base of course to be one of the company of beauty industry yang the younger generation can be proud of gitu. Itu satu, dan of course udah going beyond Indonesia. Gitu, maybe going to like Southeast Asia, I think lagi punya quite strong foothold di sana. Tapi personally, I think at the same time, I think I'm going to venture around into something else gitu. Tapi nggak akan lepasin si base-nya sih kayaknya. Menarik. Gitu. Menarik. Dari visi itu, aku sudah mendapat gambaran betapa kamu tertanam di base dan hati kamu memang ada di sini. Jadi aku sangat yakin investor bukan hanya happy, tapi mereka ngelihat kamu, ya itulah orang kan invest pasti pertama tuh siapa CEO-nya. Ya kamu adalah orang yang. I think the team sih in our case. No really it's the team because me tapi and my tetaplah tuh leadership itu menurutku rise or fall pasti on leadership, karena tim itu terbentuk ya ngikutin kepalanya kemana kan. Kalau kepalanya ke kiri, timnya ya condong ke kiri. In my case, I think it's not only me, but also my co-founder as well. Karena kalau nggak ada dia, I couldn't imagine like running this without her. Karena skill set kita tuh complementary. I'm taking care of the demand, she's taking care of the supply. All the base products yang teman-teman suka itu Ratih the brain behind. Gitu, background dia biochemist. Berarti dia gitu. ISTJ.
I think I'm not sure. I'm not sure about that. Iya, paham. Menarik, Iya. menarik. Tapi jadi hari ini aku sangat belajar banyak, terutama bagaimana seseorang tuh jangan selalu menyalahkan keadaannya terlahir di mana. Aduh, Betul. papaku PNS, aku memang harus jadi PNS. Aku nggak bisa jadi entrepreneur karena aku nggak punya darah entrepreneur. Aku nggak punya modalku cuman 100-200 juta. Aku cuman anak DKV, aku mana mungkin bisa bikin bisnis dan segala macam. Yeah, I think that's about self pity, right? Kayak I think sifat-sifat yang lumayan menggerogoti apa ya, kayak you as a human tuh salah satunya self pity kayak tadi sih. Yeah. Kayak rather than you do self pity, I think I'm quite optimistic person. Jadi kayak I'm trying to always look the brighter side of life gitu. And how can I always moving forward? I think that's what's important. Interesting. Yaomi, thank you so much for being Thank you, here. Adit. Kita nanti keep in touch buat Boleh? banyak proyek sepertinya Boleh, ke boleh. depan sangat menarik. Sampai jumpa Fox. Bye. See you.